kemarin kita sempat Q&A dok di Instagramnya kami, ada berapa 13.000 pertanyaan yang masuk ya, jadi tim kami ngesortir banyak banget dok kayak kerjanya 13.000 ya? 13.000 dalam sehari? dalam 2 hari. 13.000. Tapi kita sortir, kita ambil yang agak mirip-mirip dok, karena pertanyaan banyak tadi yang kayak rujukan dan sebagainya. Ini yang pertama bodo amat pokoknya ya, bodo amat pokoknya. Tanyanya dokter, apakah semua penyakit ditanggung BPJS ya dok? Kalau sudah penyakit akut di rumah sakit gimana? Ya tadi balik lagi, kalau dikatakan apa yang menjadi tanggungan itu kan antara bumi dan langit. Iya nggak? Iya dok. Iurannya sekian, tapi penjaminannya sampai ke atas gitu. Nah jadi cuma 2 Pak. Bener-bener. Bodo amat pokoknya gitu ya. Intinya yang pertama adalah sesuai indikasi medis, ya kan? Sesuai indikasi medis berapapun biayanya itu menjadi tanggungan daripada dokter jinak. Contoh, pasang stent jantung, bisa aja 150 juta, iya kan? Iuran sebulan kelas 1 berapa? 150.000, ya kan? Iya, itu kenapa kita Gotong royong ya, slogannya Ini ya. ada sebagai medis itu penjagaan bunga. Nggak melihat ya apakah penyakit akut atau kronis enggak. Ya, ada kalau maunya akut ringan ya bisa ditanggung tapi tidak di rumah sakit, di fase yang pertama. Yang kedua prosedur. Seringkali ini kan peserta ini udah sampai rumah sakit tapi mereka nggak bawa surat rujukan. Iya, surat rujukan itu penting sebenarnya bukan hanya sebatas kertas, tapi ini adalah informasi dari dokter yang merawat di fase tingkat pertama kepada dokter yang memberikan perawatan di rumah sakit. Itu ada informasinya di situ. Jadi jangan khawatir, itu hanya 2 kuncinya. Kalau saya disuruh jelaskan penyakitnya apa aja sampai sebulan nggak selesai. Berarti kayak dok ya? Karena jenis-jenis penyakit juga ada orang macam ya dok? Gitu. Loh, jangan salah ini. Ini pertanyaan tuh dari kamu semua ini. Oh enggak, nanti yang kedua saya bisa tanyakan ke dokter Akam. Iya kan? Dari 13.000 tadi itu yang disampaikan sama Menkes tadi itu, ini adalah akumulasi selama 3 tahun. Oh, 3 tahun. Bener dok ya, selama ini kita tidak bisa mention Instagramnya BPJS Kesehatan yang di Semarang, jadi kita kumpulkan hari ini. Baik, kita ke pertanyaan yang kedua, @monda_awiyanti. Ini dokter, apakah melahirkan di rumah sakit harus memakai surat rujukan agar tidak menggunakan BPJS Kesehatan? Agar bisa. Sorry maaf. Jadi harus pakai surat rujukan untuk bisa melahirkan di rumah sakit dokter. Ya sekarang kan gini, melahirkan itu kalau persalinan normal kan bisa di fase tingkat pertama. Nah ini yang saya mau tanyakan di dokter Akam. Nah, ya kan? Apalagi sekarang ini sungguh sehat ya. Permenkes 3 tahun 2022 itu kan membuka nih peluang ya. 2023. 2023 membuka peluang terkait dengan persalinan, mendukung gitu ya. Kenapa? Karena NC itu bisa 6 kali ya sekarang. gitu. Apalagi sekarang umpamanya di kota Semarang kan misalnya udah punya WSG, itu pun di cover dalam program kita. Mungkin nanti sebenarnya dengan Pak Kadis. Nah, rujukan. Nah, kalau umpamanya SC gitu ya, mau melahirkan tapi nggak bisa normal gitu ya, maka tentunya kan harus diketahui dulu gitu ya. Kalau emang dia elektif ya harus membawa rujukan ya, elektif loh ya, artinya tidak elektif itu terjadwal. Tapi kalau sepengetahuan saya S itu nggak ada terjadwal, biasanya situ gitu ya. Ada sisi kegawat yang tiba-tiba tadinya bisa normal tapi kemudian ada kegawatan yang di sesar, itu bisa langsung tanpa juga dulu. Iya, dia biasanya akan perdarahan masuk ke UGD ya, untuk dinilai di situ kira-kira kan untuk perbaikan kondisi juga. Berarti kalau misalkan tiba-tiba aku melahirkan di rumah sakit A tapi di cover BPJS itu nggak bisa ya dok ya? Ya itu kan pokoknya milih gitu ya. Iya milih, mau di rumah sakit A gitu, tapi nggak bisa dok ya? Ya tadi kan sesuai prosedur nggak gitu. Oke, ada prosedurnya ya? Itu dia ada elemennya. Ini sebenarnya kedokteran Iya, ini kalau bersalin bisa di puskesmas nggak sih dok? Ya, jadi gini, memang kalau dulu tuh memang tidak ada pilihannya, tapi sekarang ini kita kasih pilihan. Apa yang dibilang itu? Puskesmas itu kan dekat dengan rumah, fasilitasnya juga sudah oke. Kita sudah
melakukan perubahan mindset dari teman-teman puskesmas, mulai dari SDM, sarana prasarana yang kita punyai itu kita bangun, harapannya yang praktis atau yang bisa dilahirkan secara normal itu bisa dilakukan di puskesmas. Jadi tidak usah khawatir, mindsetnya puskesmas tidak seperti yang dulu orangnya galak-galak. Ya SDM-nya dan nanti tetap yang namanya kekurangan itu pasti ada, tapi kita tetap setiap hari kita memperbaiki diri. Harapannya mereka itu tahu bahwa yang namanya memberikan layanan itu ya harus paripurna gitu. Sehingga apa yang tadi sudah disampaikan, ada PMK baru di 2023 ini nomor 3 dengan standar tarif seperti itu, harapannya membuka teman-teman yang ada di FKTP, saya nggak ngomong puskesmas saja, FKTP, untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi, lebih bermutu lagi, yang bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di Kota Semarang. Baik. Di puskesmas tadi infonya dari Dokter Andi udah bisa USG dok? Oh udah. Ya, silakan. Jadi 6 kali ANC memang dari Kementerian Kesehatan. Kalau dulu 4 kali ya, sekarang sudah 6 kali. 2 kali bisa dengan USG, gratis semuanya. Bisa di puskesmas di Kota Semarang. USG juga udah bisa dilakukan di puskesmas ya, dan gratis. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada kayaknya sama ya dok ya, pemeriksaan karang gigi dan tambal gigi. Kalau memang itu ada indikasi medis, perawatan gigi bisa ditanggung BPJS. Catatannya adalah ada indikasi medis. Indikasi medis ini memang hasil pemeriksaan dokter yang memang harus dilakukan itu ya dok ya, tidak permintaan sendiri begitu. Kemudian ke selanjutnya, kalau mengaktifkan BPJS selapatnya mana ya? Langsung ke kantor aja atau bagaimana dokter? Atau bisa melalui kanal yang tadi disebutkan? Mengaktifkan seperti apa ya? Mungkin dia sempat awalnya non aktif, kemudian mau reaktif lagi. Ada tunggakan tadi mungkin ya. Oh ini, kalau non aktif itu kan karena iuran kan? Ya, berarti iuran. Iuran kan? Jadi kalau pokoknya dia bayar peserta mandiri gitu ya, bayar hari ini, nggak usah kemana-mana, udah langsung aktif tuh. Pakai BPJS mobil, jika mobil itu ada ya? Iya enggak, kalau dia bayar gini, bayar di e-commerce gitu. Oh iya. Tokopedia. Dia bayar hari ini mbak, jam ini, dicek 1 jam kemudian mungkin beberapa menit dicek itu udah langsung aktif. Jadi nggak perlu kemana-mana. Iya. Jawabannya tinggal bayar ya. Nggak perlu kemana-mana. Yang penting bayar, Iya. makanya gitu. Kemudian ada lagi nih @mima_dapur_mima. Om, saya pakai Askes domisili Jakarta, status setahun ini pindah Semarang. Untuk akses paskesnya apakah perlu lapor ke BPJS? Nggak perlu. Sekarang kan udah mudah. Oh, kenapa sih? Singkat aja. Oh. Pindah dari mobil JKN. Iya. Jadi ada di situ. Makanya mobil JKN itu kan manfaatnya banyak. Jadi di samping minta paskes, kemudian daftar online ya, itu bisa dalam mobil JKN. Jadi nggak usah Status lapor. aktif. Iya, nggak lapor, nggak perlu lapor. Nggak perlu lapor apa ya gitu. Repot banget sih pak gitu. Ya langsung akses di JKN Mobile. Pertanyaannya, Ini BPJS semua ya? semuanya berbeda semua kan? Ini akumulasi selama 3 tahun masalahnya ini. Ya, kita simpen nih gitu ya, lama banget pertanyaan. 1.000 kok. Tapi nggak berbunga ya? Dokter ini bener banget nih yang @DK Putri ya, udah bikin BPJS tapi kok belum dapat kartunya. Kalau nggak keluar kartu harusnya BPJS. JKN lagi gini, ngapain pakai kartu lagi? Iya, amat Anda ya download aja JKN Mobile. Nah, satu lagi gitu. Dek Putri, JKN Mobile. Satu lagi ya, kalau nggak punya mobil JKN gimana? Pakai KTP. Oh, kan bisa pakai KTP aja dong ya? Oh, bisa minggu itu udah lama tuh. Oh KTP. ya Allah, tuh kan sekarang nggak bebas repot jalur, nggak perlu bawa kartu BPJS, tinggal nik aja sebutkan bisa. Nah, kalau saya nggak bawa KTP gimana? Apa niknya silakan sebutkan niknya. Ya, bawa nik aja, nggak perlu KTP tapi yang penting niknya ya. Kemudian tadi UHC dapat kecil lagi tuh BPJS itu perusahaan, berarti UHC itu sudah nggak bisa lagi ya. Ini Pak ngajarin ke sini. Kalau daftar UHC lalu udah dapat kerja lagi di BPJS-nya, ini sih menurutnya. Iya. Kalau dia udah tahu UHC dok, tadinya mungkin nggak kerja, ternyata UHC. Kemudian beliau kerja nih, kan biasanya di cover sama perusahaan. Kemudian tandanya adalah berarti UHC-nya udah nggak bisa lagi atau gimana dok? Ya memang
namanya aja bantuan iuran apa namanya asuransi ya. Jadi kalau sebetulnya sedulur Kota Semarang, perusahaan Kota Semarang itu sudah bekerja, berkarya, dan hasilnya juga sudah bisa untuk bisa membiayai iuran secara mandiri. Lebih baik memang pakai yang di perusahaan hasilnya, biar nanti kuotanya dipakai oleh orang-orang yang membutuhkan gitu. Karena memang itu haknya atau kewajibannya perusahaan untuk nanti mendaftarkan JKN atau BPJS, dan itu haknya nanti hanya ada karena Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Iya. Terus tapi untuk tadi proses dari dari UHC putus kemudian ditanggung perusahaan itu, apakah kita perlu melapor lagi atau udah internal instansi aja nih BPJS dan kesehatan, dinas kesehatan dalam ini ada pelaporan dari pemerintah ya. Gitu. Artinya kalau kan gini, kalau sudah melapor maka tentunya akan kita alihkan semuanya ke pekerja. Iya, iya. Tapi kalau pekerja nggak lapor pada saat dia nanti didaftarkan oleh menteri kerjanya, maka itu akan ada tandanya, tandanya bagi masih atau pemerintah gitu ya, sehingga itu nanti juga akan disampaikan memberi kerjanya kepada kami. Ini memunculkan ide berarti ini. Nah, itu ada ide lagi nih baru nih. Jadi nanti kita bikin flyer gitu bersama. Kalau misalnya awal mula ada UHC, dia pakai UHC nih, berarti dia sudah kerja. Nah, maka yang model seperti ini silakan dilaporkan ke 089 537 686 0088 atau yang di lainnya UHC Kota Semarang 08 berapa ini. Iya, itu satu harapannya nanti supaya langsung dialihkan ke segmen pekerja ya, saya penerima upah. Jadi harus melapor ya. PPU. Lapornya ke puskesmas atau Lapor ke puskesmas bisa. puskesmas ya, lapor ke puskesmasnya. Aku udah mampu nih untuk membiayai diri sendiri, jadi monggo ini bisa diberikan kayak untuk membutuhkan gitu kira-kira ya, Dok ya. Ya nanti kita sampaikan dulu sama teman-teman Miagas untuk bikin sosialisasi ke puskesmas. Nanti kalau sudah kita bikin flyer juga. Baik. Langsung ditindaklanjuti di sini ya, Lor. Oke. Kurang luar biasa bikin lagi. Terus minta tolong kayak ada lagi yang nomor 11. Untuk masuk data kita udah tadi ya, harusnya ya nomor 11 sudah mau ganti BPJS perusahaan wajib bisa ya. Kebalikannya tuh Min, nomor 10 itu kan kebalikannya. Apakah bis pemerintah bisa diaktifkan kembali setelah tidak bekerja? Oh iya, balikan dari kasus itu tadi. Iya. Bagaimana dokter, bisa nggak, Dok? Intinya gini, kalau umpamanya sudah tidak bekerja gitu ya, artinya kan kembali nih, kalau KIS pemerintah itu kan berarti didaftarkan oleh pemerintah pusat gitu ya. Iya kan? Iya, Ya, gitu iya ya. oleh pemerintah pusat. Jadi artinya prosesnya ya nanti dia didaftarkan oleh pemerintah daerah lagi sos, diusulkan masuk ke kota gitu ya, kota PPI Yang kan dibiayai oleh pusat. pemerintah pusat gitu. Nah, tapi kalau di pemerintah daerah itu kembali gitu ya. Makanya jawab biasanya kan pemerintah daerah ini menyesuaikan namanya dari kan ada kuotanya juga ya. Iya, Negaranya juga kemampuan fiskal. Kalau pertanyaan seperti itu, apakah KIS pemerintah bisa sesuai dengan ketentuan? Ya. Ketentuan, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, Ya. Kalau misalkan ada pertanyaan tadi bisa mengakses call center DKK ya, ada nanti di sebelah sini ya. Oke. Kemudian ada lagi, saya mau tanya dulu, Dok, ini terkait UHC tadi ya. UHC itu banyak juga yang kita kan UHC yang mana capaiannya itu sudah hampir 1% ya, Dok ya. Berarti ada privilege untuk ketika daftar tiba-tiba langsung aktif gitu ya. Itu keuntungan dari UHC. Tapi banyak masyarakat yang aku tuh sudah mendaftar UHC nih, tapi kok nggak aktif-aktif. Padahal sebenarnya gimana, Dok, untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa kamu udah aman walaupun kamu udah daftar tapi belum belum teraktivasi gitu. Kayaknya yang jawab aku nih. Nah, dokter akan coba.
Jadi gini, memang yang kita daftarkan duluan itu memang yang membutuhkan layanan. Yang sakit gitu. Ya, jadi kita memang kepengennya bisa tercover semuanya nih, Mas Dokter nih. Ya, yang sudah pernah mengakses di rawat jalan atau kira-kira dia memang sering mengunjungi rumah sakit, atau sering mengunjungi, kalau puskesmas itu kan sering mengunjungi puskesmas layanan kesehatan itu yang mungkin kita dahulukan. Berarti yang masih sehat Ya kita sementara yang sehat ini sambil nunggu kuota gitu. Kalau kuotanya memang yang di tempat kita masih banyak, pasti kita akan masukkan. Nah seperti yang tadi di pertanyaan tadi, ada bisa kembali nggak misalnya ketika sudah tidak kerja, asalkan tadi ada kuotanya pasti kita akan masukkan. Berarti sebenarnya kalau yang udah mendaftar tenang saja karena sebarang udah baca, jadi ketika tiba-tiba ya kita nggak mengharapkan untuk misalkan sakit butuh perawatan, tinggal akad di awalnya ya, dia bilang nanti akan dibiayai oleh UHC, jadi nanti bisa langsung diproses menggunakan UHC juga dok ya, even dia belum aktif sebelumnya walaupun udah daftar gitu ya. Jadi jangan khawatir buat seluruh yang masih menanyakan kok aku belum dapat kartunya, kok aku belum aktif padahal udah daftar lama, aman karena kita udah UHC. Jadi begitu ada yang harus dirawat di rumah sakit, tinggal akad di awalnya terus bilang demi dari UHC gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kayaknya masih banyak dokter, ini mungkin yang belum terjawab bisa langsung DM aja lagi gitu ya, kita nanti DM-nya kita baru. Pertanyaannya juga hampir sama ya. Baik, sama-sama ya. Mirip-mirip nih. Mirip-mirip Masalah ya. mau berubah ke UHC dan lain sebagainya, mirip-mirip semua. Tadi sudah terjawab juga ya dok ya, harusnya kalau menyimak tahu jawabannya gitu. Dan untuk seluruh kota Semarang lagi yang misalkan masih ada pertanyaan lagi yang belum terjawab, ada pertanyaan baru dok setelah mendapatkan siraman atau informasi baru dari podcast kita, bisa langsung ke DM DKK atau langsung ke layanan call center-nya DKK, nanti akan diteruskan ke BPJS gitu ya dok ya. Ini kolaborasi yang sangat luar biasa gitu ya, bergandengan bareng-bareng. Jadi dokter Andik dan dokter Hakam, terima kasih sudah podcast hari ini, panjang sekali ya, dan ini kayaknya yang sangat ditunggu masyarakat karena ini adalah bagian dari yang urgent. Orang tuh selalu nanya soal BPJS dok. Ya, tadi sampai 13.000 kan yang masuk ke kita. Kayaknya nggak cukup sekali podcastnya. Oh bisa, mode Pak dokter, minta lagi dokter kami untuk podcast lagi gitu ya. Ini biro. Biro ya. Ya nanti diselesaikan secara adat berdua ya dok ya. Jawabannya ya dok ya. Terima kasih, ini sudah panjang dokter. Terima kasih waktunya udah podcast bersama kami dokter Andik, dokter Hakam. Kita tunggu apakah masih bisa kolaborasi untuk podcast lagi di edisi selanjutnya. Saya undur diri, Ira Sustiana, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dokter Hakam dan dokter Andik, terima kasih. Ada closing statement dulu nggak? Tidak ada, karena mau dilanjutkan. Udah berlanjut. Oh, Kalau statement udah jalan. berarti kode akan dilanjutkan. Jadi lanjutin. Oke, baik, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Ira dan Hakam Dan Andi. salam sehat. seluruh kota Semarang. Gitulah kira-kira.